Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik di Bisikan Teman, terutama di segmen Bisikan Hati. Bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, silakan kirim melalui email yang tercantum di deskripsi video. Semua nama dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga privasi. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Dina tidak pernah mengira bahwa dirinya akan terjerumus dalam dosa yang begitu besar. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Ia adalah seorang wanita berusia 27 tahun, sudah menikah dengan Fahmi, seorang pria baik yang bekerja keras sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta. Pernikahan mereka sederhana, penuh kebersamaan. Tetapi lambat laun rasa bosan mulai merayapi kehidupan rumah tangga mereka. Di sisi lain, ada Rizal, suami dari kakaknya, Maya. Pria itu lebih matang, mapan, dan berwibawa. Usianya 8 tahun lebih tua dari Dina. Tetapi pesonanya tidak pudar sedikit pun. Setiap kali ada acara keluarga, Dina dan Rizal selalu bertemu. Awalnya hanya obrolan ringan, tawa kecil, dan candaan biasa. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Rizal yang berbeda. Cara ia menatap Dina bukan sekadar ipar, tetapi seolah seorang pria yang tertarik pada seorang wanita. Dan Dina tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali berbicara dengan Rizal, ada getaran aneh yang merambat di tubuhnya. Cara Rizal tertawa, suara beratnya, bahkan tatapan tajamnya, semuanya membuat Dina tanpa sadar terjerumus dalam ketertarikan yang berbahaya. Maya tidak pernah curiga. Ia selalu percaya pada suaminya dan percaya pada adiknya. Namun, kepercayaan itu perlahan berubah menjadi kesempatan bagi mereka berdua untuk bermain api. Malam itu, keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Dina. Acara makan malam berlangsung meriah, penuh canda dan obrolan santai. Di tengah-tengah riuhnya perbincangan, Dina sesekali melirik ke arah Rizal. Dan Rizal juga melakukan hal yang sama. Tatapan mereka bertemu beberapa kali. Sebuah tatapan yang tidak seharusnya terjadi. Dina mencoba mengabaikan perasaan aneh di hatinya. Tetapi, semakin ia menghindar, semakin ia tenggelam dalam godaan itu. Saat semua orang sibuk berbicara, Rizal berdiri dari kursinya dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Dina tidak tahu apa yang mendorongnya, tetapi kakinya melangkah mengikuti. Di dapur yang sepi, hanya ada mereka berdua. Rizal membuka kulkas, mengambil sebotol air, lalu menoleh ke arah Dina. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyuman yang tidak bisa dijelaskan maknanya. "Kenapa sendirian di sini?" tanya Rizal pelan. Suaranya dalam dan berat. Dina mencoba bersikap biasa, tetapi ia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Haus," jawabnya singkat, meskipun itu bukan alasan sebenarnya. Rizal membuka botol air mineral itu, meneguknya perlahan, sebelum menatap Dina lebih lama. "Sudah lama kita nggak ngobrol berdua ya?" katanya santai. Dina tersenyum tipis. "Iya, mungkin karena kita sibuk." Namun, ada sesuatu dalam suasana malam itu yang berbeda. Udara terasa lebih hangat, ruangan terasa lebih sempit. Tatapan Rizal terlalu tajam, senyumnya terlalu menggoda. Dina ingin pergi, tetapi kakinya terasa berat. Dan yang lebih berbahaya, ia tidak ingin pergi. Dina tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu, tetapi sebelum ia sadar, ia merasakan tubuhnya terlalu dekat dengan Rizal. Hanya beberapa sentimeter memisahkan mereka. Rizal masih menatapnya, dalam, tajam, penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, perlahan, ia menyentuh jemari Dina. Sebuah sentuhan yang sangat kecil, tetapi dampaknya begitu besar. Dina merasa seolah tersengat listrik. Napasnya tercekat, tetapi ia tidak menarik tangannya. Dan ketika Rizal semakin mendekat, ia bisa merasakan hembusan napas pria itu di kulitnya. "Dina," suara Rizal terdengar lebih berat, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ingin ia katakan. Namun, sebelum sesuatu terjadi, "Dina, kamu di mana?" Suara Maya terdengar dari ruang tengah, membuat Dina dan Rizal terlonjak mundur dengan cepat. Dina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. "Aku di dapur, Kak," sahutnya cepat. Ia tidak berani melihat ke arah Rizal lagi. Tetapi sebelum ia melangkah pergi, Rizal berbisik di telinganya. "Hati-hati, kalau terlalu sering bermain api, kamu bisa terbakar, Dina." Dina menelan ludah. Ia tahu seharusnya ia pergi dan melupakan semua ini. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia menginginkannya lebih. Dina mencoba mengabaikan semuanya, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian di dapur malam itu. Setiap kali ia memikirkan cara Rizal menatapnya, suara beratnya, dan sentuhan kecil di tangannya,
Tubuhnya seakan merespons dengan getaran aneh. Ia merasa bersalah. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat keinginan itu tumbuh di dalam dirinya. Beberapa hari setelahnya, pesan dari Rizal muncul di layar ponselnya. "Dina, apa kabar?" Jantungnya berdebar. Ia menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya mengetik balasan. "Baik kak, ada apa?" Hanya dalam hitungan detik, balasan datang lagi. "Aku ingin bicara denganmu. Bisa ketemu sebentar?" Dina menggigit bibirnya. Ia tahu ia harus menolak. Ia tahu ini bisa menjadi awal kehancuran. Tapi jemarinya bergerak sendiri, mengetik sesuatu yang tak seharusnya ia tulis. "Di mana?" Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang cukup jauh dari kampung halaman mereka, agar tak ada yang mengenali mereka. Dina datang lebih dulu. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Tak lama, Rizal datang. Ia mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku. Begitu ia masuk, tatapan mereka langsung bertemu. Rizal duduk di hadapannya, tanpa mengatakan apapun selama beberapa detik. "Kenapa mau ketemu denganku?" Dina akhirnya membuka suara, meskipun suaranya terdengar sedikit bergetar. Rizal menghela napas, jemarinya mengetuk meja pelan. "Aku nggak tahu," katanya lirih. "Tapi sejak malam itu aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Dina terdiam. Matanya menatap ke arah luar jendela, tetapi pikirannya tak bisa berpaling dari kenyataan bahwa ia merasakan hal yang sama. Rizal melanjutkan, "Aku tahu ini salah, aku tahu kita nggak boleh seperti ini. Tapi aku juga tahu, aku menginginkanmu, Dina." Perasaan bersalah mulai menjalari tubuh Dina, tetapi bersamaan dengan itu, ada debaran lain yang ia rasakan, keinginan. Dina seharusnya bangkit dan pergi. Ia seharusnya mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa mereka tak seharusnya membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Namun, yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang membuat segala sesuatu berubah. "Aku juga, Kak." Rizal menatapnya, dan dalam detik itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada lagi batas. Tidak ada lagi larangan. Mereka tahu mereka sedang melangkah ke dalam sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Hari itu tidak berakhir di kafe. Saat mereka hendak berpisah, Rizal menahan tangan Dina. "Jangan pulang dulu." Dina menatapnya, jantungnya berdegup kencang. "Kita nggak boleh. Aku cuma mau bicara lebih lama." Dina tahu ini lebih dari sekadar bicara, tetapi ia tetap mengangguk. Mereka pergi ke sebuah hotel kecil di kota, tempat yang cukup sepi untuk sekadar berbicara tanpa ada yang mengenal mereka. Di dalam kamar itu, tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Mereka hanya duduk di sofa, mencoba mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Namun, tidak ada yang bisa dibenarkan. Saat Rizal menyentuh tangan Dina lagi, ia tidak menarik diri. Saat Rizal mendekatkan wajahnya, Dina tidak menolak. Dan saat bibir mereka akhirnya bersatu, segala perasaan bersalah menghilang, berganti dengan luapan hasrat yang selama ini mereka pendam. Mereka telah melewati batas, dan tak ada jalan untuk kembali. Dina seharusnya menyesali apa yang telah terjadi malam itu. Seharusnya ia merasa jijik pada dirinya sendiri, merasa bersalah pada suaminya, pada kakaknya, pada keluarganya. Namun, yang ia rasakan justru sebaliknya. Ia tak bisa berhenti memikirkan sentuhan Rizal, tatapannya, suara beratnya yang berbisik di telinganya. Ia menginginkannya lagi, dan ia tahu Rizal juga merasakan hal yang sama. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin liar dan tak terkendali. Pesan-pesan singkat mulai bermunculan di ponsel Dina setiap pagi. "Pagi, sayang, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Awalnya, Dina takut. Setiap kali melihat pesan dari Rizal, ia akan melihat sekelilingnya, memastikan Fahmi tidak berada di dekatnya. Ia mulai merasa paranoid, takut seseorang membaca pesan-pesan mereka. Namun, ketakutan itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Pertemuan mereka semakin sering. Dina mulai mencari alasan untuk pergi dari rumah lebih sering. "Aku mau ke rumah Maya sebentar," katanya pada Fahmi suatu sore. Suaminya tidak curiga sedikit pun. "Jangan lama-lama ya." Dina hanya tersenyum, lalu pergi. Namun, ia tidak menuju rumah Maya. Ia pergi ke tempat di mana Rizal sudah menunggunya. Mereka mulai menjadi semakin berani. Kadang, mereka bertemu di rumah Rizal sendiri, saat Maya sedang keluar bekerja atau pergi ke rumah orang tua mereka. Dina datang dengan jantung berdebar, merasa seperti maling yang masuk ke rumah orang lain. Namun, semua perasaan itu lenyap saat Rizal menariknya ke dalam pelukannya, menciumnya dengan penuh kerinduan. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat Maya merasa aman, Dina dan Rizal mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Mereka semakin tidak peduli dengan batasan. Dina bahkan berani mengirim pesan genit kepada Rizal saat sedang bersama suaminya. Saat ia duduk di ruang tamu, menyaksikan Fahmi menonton televisi, jemarinya mengetik pesan untuk Rizal. "Aku kangen." Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Aku juga. Aku mau kamu sekarang."
Dina menggigit bibirnya, mencuri pandang ke arah suaminya yang masih fokus pada layar televisi. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan ini? Namun, ia tidak mau berhenti. Mereka semakin terbiasa dengan kebohongan. Dina mulai menyiapkan berbagai alasan agar bisa bertemu Rizal tanpa dicurigai. Kadang, ia mengatakan bahwa ia ingin belanja ke kota, padahal ia pergi ke hotel tempat Rizal sudah menunggu. Kadang, ia mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah teman, padahal ia menghabiskan malam dalam pelukan kakak iparnya. Hubungan mereka bukan lagi sekadar godaan, ini sudah menjadi ketagihan. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak akan bertahan lama. Karena tanpa mereka sadari, seseorang mulai curiga. Dan tidak lama lagi, rahasia mereka akan terbongkar. Dina merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak terakhir kali ia bersama Rizal, dan kini ia menyadari bahwa menstruasinya tak kunjung datang. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Mungkin stres, mungkin kelelahan. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin mengganggunya. Pagi itu, saat ia bangun tidur, ia merasakan mual yang sangat hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah begitu saja. Tangannya mencengkeram wastafel, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya, hanya ada satu pikiran, tidak mungkin. Namun, saat ia menghitung kembali siklusnya, ketakutan itu semakin nyata. Dina langsung keluar rumah, mencari alasan pada Fahmi. Aku mau ke rumah Maya sebentar. Fahmi, seperti biasa, tidak curiga sedikit pun. Jangan lupa bawa oleh-oleh buat dia. Dina tersenyum tipis, tetapi hatinya tercekik oleh ketakutan. Ia tidak pergi ke rumah Maya. Ia pergi ke apotik membeli alat tes kehamilan. Sesampainya di rumah, tangan Dina gemetar saat membuka kemasan test pack. Ia masuk ke kamar mandi, menunggu dengan napas yang tertahan. 1 menit, 2 menit. Dina menutup matanya sebelum melihat hasilnya. Namun, begitu ia membuka kelopak matanya dan melihat 2 garis merah yang jelas terpampang di alat itu, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ia hamil. Dina terduduk di lantai kamar mandi. Napasnya tersengal, tangannya gemetar hebat, pikirannya langsung terbang ke Rizal. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan padanya? Ini bukan anak Fahmi. Ini anak Rizal. Dina tidak bisa diam. Ia harus bertemu Rizal secepatnya. Ia mengirim pesan. Kita harus bicara, ini penting. Hanya dalam beberapa menit, Rizal membalas. Aku jemput kamu malam ini. Tunggu di tempat biasa. Dina menunggu sepanjang hari dengan perasaan tak karuan. Dan malamnya, saat ia masuk ke dalam mobil Rizal, ia langsung menangis. Rizal terkejut, mencoba menenangkan Dina. Dina, apa yang terjadi? Kenapa kamu begini? Dina tidak bisa menahannya lebih lama. Dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Aku hamil, Kak. Rizal terdiam. Wajahnya yang tadi penuh perhatian, kini berubah menjadi ketakutan. Apa? Aku hamil. Ini anak kita. Dina berharap Rizal akan menggenggam tangannya, mengatakan bahwa mereka akan menghadapi ini bersama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Rizal mengusap wajahnya dengan frustrasi, menatap Dina dengan ekspresi penuh ketegangan. Dina, ini tidak boleh terjadi. Ini gila. Dina menatap Rizal dengan air mata menggenang. Aku tahu, tapi kita harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa menyembunyikan ini selamanya. Rizal terdiam lama. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata sesuatu yang membuat hati Dina hancur berkeping-keping. Kita harus menggugurkannya. Dina membeku. Apa? Ini satu-satunya jalan. Kalau Maya tahu, kalau Fahmi tahu, hidup kita berakhir, Dina. Dina tidak bisa bernapas. Gugurkan anak ini, bayi yang ada di dalam tubuhnya. Dina menggigit bibirnya, hatinya bergemuruh dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Namun, saat ia melihat wajah Rizal yang penuh ketakutan, ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia mencintai Rizal, dan ia tidak ingin kehilangan semua ini. Mereka mencari dokter ilegal yang bisa melakukan aborsi tanpa banyak pertanyaan. Malam itu, di sebuah klinik gelap yang bau obatnya begitu menusuk, Dina merekahkan kakinya di ranjang besi, menggigit bibirnya saat rasa sakit itu menghantam perutnya. Ia menangis, tetapi ia tidak bersuara. Dan saat semuanya selesai, saat tubuhnya terasa kosong, Dina menatap langit-langit dengan mata kosong. Satu-satunya yang ia rasakan adalah kehampaan. Hari-hari berlalu, tetapi Dina tidak bisa menghapus rasa bersalahnya. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat seorang bayi menangis. Suara tangis itu menggema di seluruh ruangan, semakin lama semakin keras. Saat ia mencari sumber suara itu, ia melihat seorang bayi kecil tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah. Dina terbangun dengan napas tersengal. Tangannya menyentuh perutnya yang kini kosong. Ia telah membunuh anaknya sendiri. Namun, meskipun rasa bersalah itu semakin menghantui, Dina dan Rizal tidak berhenti.
Seperti dua orang yang kecanduan dosa, mereka terus kembali satu sama lain. Dan beberapa bulan kemudian, Dina hamil lagi. Dan kali ini, ia tahu bahwa dosa ini akan menghancurkannya lebih dari sebelumnya. Dina duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Tangan gemetar, perutnya terasa mual, dan dadanya berdebar begitu kencang. Dua garis merah itu terpampang jelas di test pack yang baru saja ia gunakan. Ia hamil lagi. Ketakutan menjalar dalam dirinya. Kehamilan pertama yang ia gugurkan beberapa bulan lalu masih menghantuinya setiap malam. Tangisan bayi yang tak pernah lahir, rasa sakit yang ia rasakan saat janinnya dikeluarkan secara paksa, semuanya masih begitu segar dalam ingatannya. Tapi sekarang, ia harus menghadapi semuanya lagi. Dina menatap ponselnya, jemarinya gemetar saat mengetik pesan. "Kita harus bertemu sekarang." Rizal membalas dengan cepat. "Aku akan jemput kamu." Mereka bertemu di tempat yang sama seperti dulu, hotel kecil di pinggir kota yang menjadi saksi bisu dosa mereka. Begitu masuk ke dalam kamar, Dina tak bisa menahan air matanya. "Aku hamil lagi, Kak." Suaranya bergetar. Rizal membeku di tempatnya. Ia menatap Dina dengan wajah penuh ketegangan. "Dina, bagaimana bisa?" Dina tertawa pahit. "Tanya dirimu sendiri. Aku nggak buat ini sendirian." Suasana di kamar itu begitu mencekam. Rizal duduk di tepi ranjang, kedua tangannya mencengkeram rambutnya dengan frustasi. "Kita nggak bisa terus begini," gumamnya. Dina merasakan dadanya semakin sesak. "Jadi, apa sekarang? Mau menggugurkannya lagi, seperti anak pertama kita?" Rizal menatap Dina dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Dina, ini bukan masalah perasaan. Kalau Maya tahu, kalau Fahmi tahu, kita selesai." Dina berdiri dari tempatnya, air matanya mulai jatuh satu persatu. "Aku tahu ini salah, aku tahu kita nggak seharusnya bersama, tapi aku juga tahu aku nggak bisa berhenti." Rizal berdiri, mendekati Dina. Tangannya menyentuh wajah Dina, jemarinya mengusap air mata yang jatuh di pipinya. "Aku juga nggak bisa berhenti," suaranya nyaris seperti bisikan. "Tapi kita harus melakukan ini, Dina, untuk kita berdua." Dina tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia akan membunuh anaknya untuk kedua kalinya. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke klinik ilegal yang sama seperti sebelumnya. Dina berbaring di atas ranjang besi, tubuhnya dingin, jantungnya berdetak kencang. Suster di klinik itu memegang tangannya, menyuruhnya tenang. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tenang? Saat dokter memasukkan alat ke dalam tubuhnya, Dina menangis tanpa suara. Dan saat rasa sakit itu datang, ia tahu ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Setelah aborsi kedua, kesehatan Dina mulai menurun drastis. Ia sering merasa lemas, tubuhnya cepat lelah, dan kadang pendarahan datang tanpa alasan. Namun, yang lebih buruk dari itu adalah rasa bersalah yang semakin menghantuinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Bayi yang sama kembali muncul dalam tidurnya. Namun kali ini, bukan hanya satu bayi. Ada dua bayi kecil yang tergeletak di lantai. Tubuh mereka berlumuran darah, menangis tanpa suara. Dina bangun dengan jeritan tertahan. Fahmi, yang tidur di sebelahnya, menggeliat pelan. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya dengan suara mengantuk. Dina menggeleng cepat. "Gak apa-apa, cuma mimpi buruk." Fahmi menarik Dina ke dalam pelukannya, menenangkannya. Dina ingin menangis lebih keras. Kenapa suaminya yang setia ini harus memiliki istri seburuk dirinya? Namun, meskipun semua ini terjadi, Dina dan Rizal tetap tidak berhenti. Mereka tahu hubungan ini hanya akan membawa kehancuran. Tetapi, semakin mereka mencoba lepas, semakin kuat mereka saling menarik. Mereka saling ketagihan, mereka saling menghancurkan. Namun, tanpa mereka sadari, Maya mulai curiga. Dan tidak lama lagi, rahasia mereka akan terbongkar. Maya berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan santai. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, merenung. Sudah beberapa minggu ini, Rizal berubah. Suaminya, yang dulu selalu bersikap hangat dan perhatian, kini terlihat lebih sering melamun, sering keluar rumah dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Yang lebih aneh lagi, Dina juga berubah. Adiknya yang dulu ceria, kini sering terlihat murung dan gelisah. Ia sering keluar rumah dengan alasan pergi ke rumah teman atau belanja. Tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang terasa tidak wajar. Maya mulai merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Fahmi juga merasakan hal yang sama. Malam itu, saat Dina masuk ke kamar, Fahmi menutup laptopnya dan menatap istrinya dengan penuh pertanyaan. "Sayang, belakangan ini kamu sering keluar ya?" Dina yang baru saja duduk di ranjang mendadak kaku.
Iya, aku butuh udara segar aja, katanya dengan cepat, berusaha terdengar santai. Fahmi masih menatapnya. Kamu nggak ada masalah, kan? Dina menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlalu dipaksakan. Nggak ada kok. Fahmi mengangguk, tetapi perasaannya berkata sebaliknya. Ada sesuatu yang disembunyikan istrinya, dan ia bertekad untuk mencari tahu. Hari itu, Maya dan Fahmi bertemu di sebuah warung kopi. Awalnya, mereka hanya berbincang biasa, tetapi lama-lama topik pembicaraan mengarah ke pasangan mereka. Rizal berubah belakangan ini, kata Maya pelan, mengaduk kopi di depannya. Fahmi menatap kakak iparnya dengan pandangan serius. Dina juga berubah. Maya meletakkan sendoknya, menatap Fahmi dengan cemas. Menurutmu, mereka menyembunyikan sesuatu? Fahmi menghela napas. Aku nggak mau suudzon, tapi firasatku nggak enak. Maya menggigit bibirnya. Aku juga. Mereka saling berpandangan, mencoba mencerna pikiran masing-masing. Lalu, sebuah ide muncul di kepala Maya. Gimana kalau kita selidiki? Fahmi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk menguji suaminya. Ia mengatakan kepada Rizal bahwa ia akan pergi keluar kota selama 2 hari untuk menghadiri acara keluarga. Padahal, ia tidak benar-benar pergi. Ia bersembunyi di dalam rumah, mengawasi setiap gerakan suaminya. Dan dugaannya benar. Tidak butuh waktu lama, Rizal mulai menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia mengunci pintu kamar dan berbicara di telepon dengan suara pelan. Aku kangen, kita ketemu nanti malam. Maya membeku di tempatnya. Hatinya berdetak kencang. Siapa yang sedang dia telepon? Maya tidak bisa tinggal diam. Saat malam tiba, ia mengikuti Rizal diam-diam. Suaminya keluar rumah dengan tergesa-gesa, masuk ke dalam mobil, dan melaju menuju sebuah hotel kecil di pinggir kota. Maya menyewa ojek online, mengikutinya dari kejauhan. Saat mobil Rizal berhenti di parkiran hotel, Maya bersembunyi di balik pohon, mengamati dari kejauhan. Tak lama kemudian, seorang wanita turun dari taksi dan berjalan mendekati Rizal. Dan saat Maya melihat siapa wanita itu, dunia terasa berhenti berputar. Itu Dina, adiknya sendiri. Maya tidak bisa bernapas. Tubuhnya gemetar, matanya panas oleh air mata yang mulai menggenang. Ini tidak mungkin. Tetapi kenyataan itu terpampang jelas di depan matanya. Suaminya berselingkuh dengan adiknya sendiri. Maya ingin menerobos masuk, ingin menampar suaminya, ingin menyeret adiknya keluar dari tempat itu. Tetapi kakinya terasa lumpuh. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan pria yang ia cintai dan adiknya sendiri memasuki hotel bersama. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup mulutnya, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan dalam detik itu, Maya bersumpah dalam hatinya. Mereka akan membayar mahal untuk pengkhianatan ini. Maya tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke depan, sementara air mata terus mengalir di pipinya. Ia tidak ingin pulang. Ia tidak ingin bertemu suaminya. Ia tidak ingin bertemu adiknya. Ia ingin menghancurkan mereka. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana ia harus menghadapi kenyataan yang begitu menyakitkan ini? Pagi itu, Maya menemui Fahmi. Ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil semalam. Foto Rizal dan Dina masuk ke dalam hotel. Fahmi memandangi foto itu dengan wajah yang awalnya bingung, lalu perlahan berubah menjadi kemarahan yang mendidih. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, matanya merah. Dina, suaranya nyaris bergetar. Maya menahan air matanya, berusaha tetap tegar. Apa yang harus kita lakukan, Fahmi? Fahmi tidak menjawab, tetapi dalam sorot matanya, Maya tahu. Ia siap untuk menghancurkan keduanya. Maya dan Fahmi tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Maya telah melihat sendiri pengkhianatan suaminya dengan adiknya. Sementara itu, Fahmi, pria yang selama ini percaya bahwa istrinya adalah wanita yang setia, tak bisa menerima kenyataan bahwa Dina telah mengkhianatinya begitu dalam. Mereka tidak ingin langsung mengamuk, tidak. Mereka ingin menghancurkan Dina dan Rizal dengan cara yang lebih menyakitkan. Maya, yang masih memiliki kendali atas emosinya, berkata kepada Fahmi dengan nada dingin. Kita tidak boleh gegabah. Fahmi menatap Maya, rahangnya mengeras. Jadi, apa rencanamu? Maya menatap kosong ke depan, menyusun rencana di dalam kepalanya. Kita buat mereka lengah. Kita buat mereka berpikir bahwa kita tidak tahu apa-apa. Fahmi mengangguk pelan.
Dan saat waktunya tepat, Maya menatapnya, air matanya masih tersisa di sudut mata. Kita habisi mereka. Maya pulang seperti biasa. Ia masuk ke dalam rumahnya, menyiapkan makan malam, dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat Rizal pulang, pria itu terlihat biasa saja. "Sayang, aku pulang." Maya tersenyum seperti biasa. "Kamu capek? Aku sudah masak makanan kesukaanmu." Rizal sama sekali tidak curiga. Ia duduk di meja makan, mulai menyantap makanannya, sama sekali tidak tahu bahwa istrinya sudah mengetahui semuanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Maya tidak lagi melihat Rizal sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai musuh. Sementara itu, Fahmi juga melakukan hal yang sama di rumahnya. Malam itu, saat Dina masuk ke kamar, ia menyapa suaminya dengan senyum tipis. "Kamu capek?" Fahmi hanya menatapnya. Tatapan yang tajam, dingin, penuh kemarahan yang ditahan. Tapi Dina tidak menyadarinya. Ia berpikir bahwa semuanya masih aman, bahwa tidak ada yang tahu. Ia salah, sangat salah. Beberapa hari kemudian, Maya akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengirim pesan kepada Dina. "Datang ke rumah, aku ingin bicara." Dina membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ia merasa tidak tenang. Namun, ia tetap datang. Saat Dina tiba di rumah Maya, suasana terasa aneh. Maya menunggunya di ruang tamu, sendirian. Tatapan kakaknya begitu dingin dan kosong. Dina menelan ludah. "Ada apa, Kak?" Maya tersenyum tipis, senyuman yang begitu mengerikan. "Duduklah, Dina." Dina duduk perlahan. Tangannya berkeringat. Maya mengambil sesuatu dari atas meja, lalu melemparkannya ke arah Dina. Dina membeku saat melihat apa yang ada di depannya. Foto-foto dirinya bersama Rizal, di dalam mobil, di dalam hotel, di dalam kamar. Semua bukti perselingkuhan mereka ada di hadapan matanya. Dina terengah-engah, tubuhnya gemetar. "Kakak, ini nggak seperti yang kakak pikirkan." Maya tertawa kecil. "Oh, sungguh? Lalu ini apa? Photoshop?" Dina tidak bisa menjawab. Maya mendekat, membungkuk ke arahnya, lalu berbisik di telinganya. "Aku tahu semuanya, Dina. Aku tahu semua kebohonganmu. Aku tahu bagaimana kamu tidur dengan suamiku, adik kandungku sendiri." Dina menangis. "Kak, aku minta maaf. Aku..." Plak! Sebuah tamparan mendarat keras di pipinya. Dina tersentak. Air matanya mengalir deras. "Jangan pernah panggil aku kakak lagi." Suara Maya penuh kebencian. "Kamu bukan adikku lagi." Dina terisak, tubuhnya lemas. Maya berdiri, menatapnya dengan penuh penghinaan. "Keluar dari rumahku. Sekarang." Dina tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia bangkit, berjalan tertatih keluar rumah, menangis tanpa henti. Tapi ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari kehancurannya. Saat Dina tiba di rumah, ia berpikir bahwa Fahmi belum tahu. Namun, begitu ia masuk ke dalam kamar, Fahmi sudah duduk di kursi dengan wajah gelap. Di tangannya, ada foto-foto yang sama. Dina merasa darahnya mengalir dingin. Fahmi, aku bisa jelaskan." Fahmi menatapnya tanpa ekspresi. "Jelaskan apa? Gimana rasanya tidur sama suami kakakmu sendiri?" Dina terisak. "Aku menyesal. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku minta maaf, Fahmi." Fahmi tertawa pahit. "Menyesal? Setelah 2 kali hamil dengan laki-laki lain dan menggugurkan anak itu, kamu baru menyesal?" Dina terhuyung ke belakang. Kamu tahu..." Fahmi berdiri, menatapnya dengan jijik. "Aku tahu segalanya, Dina." Dina merasa dunianya runtuh. "Fahmi, kumohon, aku gak bisa hidup tanpamu." Fahmi mendekatinya, menatapnya dengan sorot mata yang penuh kebencian. "Kamu sudah mati bagiku, Dina." Dan dengan satu kalimat itu, semuanya berakhir. Fahmi meninggalkannya. Maya membuangnya. Rizal juga akhirnya mencampakkannya. Dina kehilangan semuanya. Malam itu, Dina terduduk di lantai kamar yang gelap. Tangannya menyentuh perutnya yang kosong, tubuhnya lemah, dan pikirannya kosong. Ia tak bisa lagi memiliki anak. Akibat 2 kali aborsi paksa, rahimnya rusak selamanya. Ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Dan sekarang, tidak ada seorang pun yang tersisa di sisinya. Di luar jendela, hujan turun deras. Dan di dalam kamar yang dingin, Dina menangis dalam kesepian. Ia tahu, inilah azab yang harus ia tanggung selamanya. Malam itu, Dina tak bisa berhenti menangis. Di dalam kamar yang sunyi, ia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh air mata. Ia menatap keluar jendela yang basah oleh hujan.
Tak ada lagi Maya yang menyayanginya. Tak ada lagi Fahmi yang selalu mendukungnya. Tak ada lagi Rizal yang selalu memberikan perhatian dan kenikmatan. Ia telah kehilangan semuanya. Hari-hari setelah perselingkuhan itu terbongkar menjadi neraka bagi Dina. Fahmi mengajukan cerai tanpa ragu sedikit pun. Ia tidak ingin melihat wajah Dina lagi. Maya mengusirnya dari hidupnya. Tak ada kesempatan untuk meminta maaf, karena bagi Maya, Dina sudah mati sebagai adiknya. Sementara itu, Rizal juga akhirnya mencampakkannya. Pria itu tidak lagi menghubunginya setelah semuanya terbongkar. Dina mencoba menghubunginya, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia pergi ke rumahnya, tetapi pintu tak pernah dibuka untuknya. Ia berdiri di depan pagar rumah itu, berjam-jam, menunggu Rizal keluar. Namun, saat akhirnya pintu terbuka, Rizal hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah tanpa ekspresi. "Pergilah, Dina." Dina menggeleng, air matanya mengalir. "Kak, aku butuh kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Rizal menatapnya dingin. "Aku juga kehilangan segalanya karena kamu. Jangan pernah datang lagi." Kemudian, pintu itu tertutup. Dina jatuh berlutut di depan rumah itu, menangis tanpa suara. Hanya dalam satu malam, ia benar-benar ditinggalkan semua orang. Tak ada lagi tempat baginya. Ia tidak bisa kembali ke rumah orang tuanya. Tak bisa kembali ke rumah Maya. Tak bisa kembali ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Fahmi. Ia akhirnya tinggal di rumah kos kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari semua orang yang mengenalnya. Kamar itu kecil, lembab, dan berbau pengap. Dina tidak pernah hidup dalam keadaan sesuram ini. Dina jatuh dalam depresi. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Mimpi buruk terus menghantuinya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara tangisan bayi. Terkadang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, seperti bayi yang masih ada di sana. Namun, ia tahu itu hanya ilusi. Ia telah membunuh anak-anaknya, dan kini, bayangan dosa itu tidak akan pernah pergi. Sementara itu, hidup Maya dan Fahmi mulai membaik. Maya memutuskan untuk bercerai dari Rizal, setelah mengetahui bahwa suaminya bukan hanya berselingkuh, tetapi juga menghamili adiknya sendiri. Maya menjalani hidup barunya dengan lebih kuat. Fahmi juga sudah mulai bangkit. Dina hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Ia tahu mereka telah meninggalkannya untuk selamanya, dan ia tidak bisa menyalahkan mereka. Tubuhnya semakin lemah. Ia sering jatuh sakit, sering merasa pusing. Kadang, darah keluar dari tubuhnya tanpa sebab. Setiap kali ia pergi ke dokter, jawabannya selalu sama. Rahimnya telah rusak total. Ia tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi. Dina kini benar-benar sendirian. Tidak ada yang peduli lagi padanya. Tidak ada yang akan membantunya saat ia jatuh. Dan setiap malam, saat ia duduk sendirian di kamar kecilnya yang suram, ia menyadari satu hal. Inilah hukuman yang harus ia tanggung selamanya. Dina duduk di sudut kamar kosnya yang sempit. Tangannya memeluk lutut, matanya kosong menatap dinding yang penuh bercak lembab. Udara di ruangan itu pengap, bau tembok basah bercampur dengan aroma sisa makanan yang sudah basi di sudut meja. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia berbicara dengan seseorang. Sudah berminggu-minggu sejak Maya mengusirnya, Fahmi menceraikannya, dan Rizal mencampakkannya. Ia benar-benar sendirian. Ia telah kehilangan segalanya. Malam-malamnya dipenuhi dengan teror. Setiap kali ia memejamkan mata, bayi-bayi itu datang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh suara tangisan yang menggema. Tangisan yang nyaring, memilukan, dan mengiris jiwanya. Ia mencari sumber suara itu, tetapi tidak bisa menemukan apapun. Namun, semakin lama ia berjalan dalam kegelapan, suara itu semakin dekat. Dan akhirnya, ia melihat mereka. Dua bayi kecil, tergeletak di lantai dingin, tubuh mereka berlumuran darah, menangis tanpa suara. Dina ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayi-bayi itu mengangkat tangan mungil mereka, seakan meminta Dina untuk menggendong mereka. Dan saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba darah mulai mengalir dari perutnya sendiri. Dina menjerit, ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya, jantungnya berdegup begitu cepat. Dina memegang perutnya yang kini kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ia masih bisa merasakan mereka. Ia masih bisa mendengar tangisan itu. Ia masih bisa merasakan bagaimana hidupnya dihantui oleh dosa yang tidak bisa ia hapus. Dina mencoba mencari pekerjaan, tetapi semuanya terasa sulit. Dengan kondisi tubuh yang lemah, ia tidak bisa melakukan pekerjaan berat.
Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada yang ingin berurusan dengannya lagi. Tidak ada satu orang pun yang membalas pesannya. Ia benar-benar sendirian di dunia ini. Sementara itu, hidup Maya dan Fahmi terus berlanjut. Maya mulai menjalani hidup barunya. Ia telah berpisah dari Rizal, dan meskipun hatinya masih sakit, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Fahmi juga sudah menemukan kebahagiaan baru. Ia bertemu seorang wanita yang mencintainya dengan tulus, seseorang yang tidak akan mengkhianatinya seperti Dina. Mereka semua telah melupakan Dina. Hanya Dina yang masih terjebak dalam bayangan masa lalunya. Suatu sore Dina berjalan melewati sebuah taman. Ia melihat Maya duduk di bangku taman bersama seorang pria. Maya tersenyum, tertawa. Ia terlihat bahagia. Dina ingin mendekatinya, ingin meminta maaf, ingin memohon kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari hidupnya. Namun, begitu Maya melihat Dina dari kejauhan, ekspresinya langsung berubah. Senyum itu hilang. Maya berdiri, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dina terdiam di tempatnya, tubuhnya gemetar. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menyalahkan Maya. Ia tidak pantas mendapatkan maaf. Ia tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Dina kembali ke kamar kosnya dengan langkah lemah. Saat ia menutup pintu, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Ia terduduk di lantai, menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang sudah mulai retak. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia bahkan tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Di luar sana, dunia terus berputar. Tetapi bagi Dina, waktu telah berhenti. Ia hanya menunggu akhir, karena ia tahu tidak ada lagi masa depan untuknya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan sepi di depan kamar kos kecil tempat Dina tinggal. Angin berhembus kencang, menampar jendela tua yang berderit pelan. Lampu redup di dalam kamar hanya menyinari sosok wanita yang duduk meringkuk di sudut ruangan, menatap kosong ke lantai yang dingin. Dina sudah tidak ingat kapan terakhir kali ia berbicara dengan seseorang. Ia sudah tidak tahu lagi bagaimana rasanya dicintai, dihargai, atau bahkan diakui sebagai manusia. Beberapa hari terakhir, kesehatannya semakin menurun. Makan terasa hambar, tidur menjadi sebuah kemewahan yang tak bisa ia nikmati. Setiap kali ia mencoba berbaring, mimpi buruk datang menghantuinya. Bayi-bayi itu tidak pernah pergi. Mereka selalu menunggunya dalam kegelapan, menangis, memanggil namanya. Menuntut sesuatu yang tidak bisa lagi ia berikan. Dina pernah mencoba mencari bantuan. Ia pergi ke seorang dokter, berharap ada penjelasan atas semua sakit yang ia rasakan. Namun, jawaban yang ia dapatkan hanya membuat dunianya semakin hancur. Rahim Anda rusak total akibat aborsi berulang. Anda tidak akan bisa hamil lagi seumur hidup. Dina hanya bisa duduk diam di kursinya, menatap dokter itu dengan mata kosong. Jadi, tidak ada harapan. Dokter itu hanya menggeleng, menatapnya dengan kasihan. Saya minta maaf. Dina tersenyum tipis. Tidak apa-apa dok, tapi begitu ia keluar dari klinik itu, tangannya mengepal, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hidupnya benar-benar sudah berakhir. Setelah hari itu, Dina tidak lagi mencoba berjuang. Ia menyerah. Ia tidak ingin keluar dari kamarnya. Ia tidak lagi peduli dengan dunia di luar sana. Tidak ada yang mencarinya. Tidak ada yang peduli apakah ia masih hidup atau sudah mati. Bahkan Maya dan Fahmi sudah melupakan keberadaannya. Mereka kini telah memiliki kehidupan baru yang lebih baik, tanpa dirinya di dalamnya. Malam itu, Dina merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ada suara-suara yang berbisik di telinganya. Kamu sendirian, Dina. Tidak ada yang peduli padamu. Untuk apa bertahan? Dina memejamkan mata, mencoba mengusir suara itu. Tetapi, suara itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Dan akhirnya, suara itu berubah menjadi tangisan bayi. Tangisan yang tidak berasal dari dunia ini. Dina bangkit perlahan dari lantai, berjalan ke cermin kecil di sudut kamar. Ia menatap pantulannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Ia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Dina menatap ke matanya sendiri, lalu tersenyum tipis. Sudah cukup. Dalam hatinya, ia tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, pemilik kos mulai merasa curiga. Dina tidak keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka mencoba mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Akhirnya, dengan hati-hati, mereka mendobrak pintu kamar itu. Dan di dalam kamar yang gelap dan dingin,
mereka menemukan sosok Dina yang terbaring di atas kasur, tak lagi bernyawa. Matanya tertutup, wajahnya tenang, seakan ia akhirnya bisa beristirahat setelah sekian lama menderita. Di sebelahnya, ada sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tangan gemetar. Hanya satu kalimat yang tertulis di sana. Aku ingin bertemu anak-anakku. Maya dan Fahmi mendengar berita itu beberapa hari kemudian. Namun, tidak ada air mata yang mereka tumpahkan. Maya hanya terdiam, menatap kosong ke depan, lalu berkata dengan suara lirih. Dia akhirnya membayar untuk semua yang telah dia lakukan. Fahmi menghela napas panjang. Ya, dia akhirnya menerima azabnya, dan setelah itu tidak ada lagi yang membicarakan Dina. Ia telah terhapus dari kehidupan mereka. Ia telah menjadi sejarah yang tak ingin diingat, dan namanya akan selalu dikenang sebagai wanita yang telah menghancurkan hidupnya sendiri.